Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Hotman Paris mengatakan banyak kejanggalan yang ditemukan di dalam proses penyidikan kasus yang viral setelah diangkat ke dalam sebuah film Vina sebelum 7 hari. Salah satu kejanggalan yang ditemukan oleh Hotman Paris adalah ketika tersangka Peggy Setiawan selalu dipojokkan, seolah-olah hanya dia yang bersalah. Hotman Paris menduga ada yang ditutup-tutupi dalam proses kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Hotman Paris mengimbau agar Presiden Jokowi turun tangan dalam penanganan kasus ini karena Jokowi tidak memiliki kepentingan. Bukan tanpa alasan, karena cuman Presiden yang tidak memiliki kepentingan pada kasus yang hari ini viral, kasus Vina Cirebon. Begitu kata pengacara kondang Hotman Paris dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengusulkan agar Presiden membuat tim pencari fakta untuk menguak kasus lama tersebut. Kami usul untuk Bapak Presiden ya agar membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para profesor yang ahli di bidang hukum pidana untuk kemudian menyelidiki kasus ini mulai dari 2016 sampai hari ini. Begitu kata Hotman Paris. Usul pembentukan tim fakta ini, pencari fakta ini, Sobat Sewot, ya, kata Hotman Paris, ini disampaikan karena masyarakat tidak puas dengan penyidikan yang sedang berlangsung dan terkesan berbelit-belit. Selama ini masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus kematian Vina dan Eki. Masyarakat tidak akan puas ketika Peggy disidangkan gitu loh. Harapan masyarakat adalah ingin membongkar kasus Vina Cirebon ini dengan sebenar-benarnya. Begitu kata Hotman Paris Hutapea. Sobat Sewot, selain Hotman Paris, ada Otto Hasibuan ya yang mengungkap fakta baru mengenai kasus Vina Cirebon terkait dakwaan dan tuntutan usai 2 DPO dihilangkan oleh Polda Jawa Barat. Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia mengungkapkan cerita kelima terpidana saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, sekitar pukul 10 malam, Eki dan Vina dinyatakan dibunuh dan diperkosa oleh sekelompok orang. Awalnya diduga 5 terdakwa. Kemudian jumlahnya bertambah menjadi 8 orang terdakwa. Apalagi saat ini satu dari mereka, yakni Saka, telah dibebaskan karena tidak dihukum. Sementara 5 lainnya masih berada di jeruji besi penjara. Namun Sobat Sewot, fakta bahwa pada saat kejadian mereka berada di rumah seorang anak Pak RT, ya, sedangkan Eki dan Vina dibunuh di tempat lain, memunculkan pertanyaan tentang apakah mereka benar-benar terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dalam kasus ini sebenarnya ada 11 orang terdakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Menurutnya, 8 diantaranya telah diadili, sementara 3 lainnya masih buron daftar pencarian orang. Tapi pernyataan polisi yang menyatakan bahwa 2 dari terdakwa, ya, Andi dan Dani, ini dibilang fiktif gitulah, ini menimbulkan keraguan terhadap keseluruhan dakwaan. Jika Andi dan Dani tidak ada, maka cerita tentang bagaimana Eki dan Vina dibawa ke tempat kejadian menjadi tidak konsisten. Begitu kata Otto Hasibuan. Hal ini mengarah pada pemikiran bahwa isi dakwaan juga mungkin tidak valid karena beberapa unsur kunci dalam cerita ternyata tidak benar. Oleh karena itu, Sobat Sewot, kata Otto Hasibuan, putusan hakim atas kasus ini
juga dipertanyakan keabsahannya. Sebagai anggota masyarakat, kita harus memperhatikan hal ini, Sobat Sewot. Seperti yang disampaikan oleh Peradi, tujuan bukanlah menyalahkan pihak kepolisian, tetapi memastikan keadilan dalam sistem hukum. Dalam banyak kasus, Sobat Sewot, seperti yang terjadi pada Jessica Wongso, pihaknya melihat bahwa kesalahan dalam hukum bisa berdampak besar pada individu yang tidak bersalah sama sekali. Oleh karena itu, prinsip bahwa prinsip bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah harus dipegang teguh oleh semua penegak hukum di Republik tercinta Indonesia ini, Sobat Sewot. Kami berharap agar proses penyidikan yang dilakukan secara adil dan transparan, ya, dengan menghindari konflik kepentingan dalam kasus pembunuhan dan pembantaian oleh geng motor terhadap Vina Cirebon dan Eki. Polisi yang menangani kasus ini seharusnya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam masalah ini, Sobat Sewot. Ini adalah penting agar keadilan bisa tercapai dan tidak ada lagi kesalahan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pengacara Peggy Setiawan menyebut bahwa ada 3 polisi di Jawa Barat diduga bikin kasus Vina Cirebon ini semakin ruwet. Oke, siapa saja? Kita ungkap fakta hari ini, Sobat Sewot. Baru-baru ini pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan masyarakat Indonesia, mengejutkan publik, mengejutkan kita semuanya. Soal penyebab kasus Vina Cirebon masih berbelit-belit hingga saat ini, hingga sekarang, Sobat Sewot. Tony RM secara terang-terangan menyebutkan ada 3 oknum polisi yang diduga memperumit penyelesaian kasus kematian Vina Cirebon. Tony juga mengungkapkan bahwa 1 polisi tersebut diduga memiliki hubungan dekat dengan keluarga korban. Ia menyatakan bahwa ketiga polisi tersebut berperan besar dalam memperumit dan memperpanjang kasus ini hingga 8 tahun lamanya, Sobat Sewot. Ketiga polisi tersebut diduga memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi jalannya penyidikan hingga saat ini. 8 tahun loh ya. Kita lihat kemarin ada laporan yang dilakukan oleh Ria Ricis untuk satu kasus ya. Ria Ricis mengalami ancaman dengan uang sekian jumlahnya, kemudian polisi bertindak dengan cepat, ya. Dan kemarin ya udah ketangkep dia, cepet banget. Apa karena ada nama Ria Ricis di situ? Kemudian Vina Cirebon harus menelan waktu yang cukup lama hingga 8 tahun, bahkan sangat terkesan ini dibikin molor tentunya, dan ada hal yang belum terungkap di dalamnya. Sobat Sewot, ketiga polisi tersebut saat ini berdinas di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diungkap dengan tegas oleh Tony RM, pengacara Peggy Setiawan. Seorang kuli bangunan yang hari ini dibikin nangis, ya, keluarganya dibikin sedih. Ya. Nah, Sobat Sewot, sosok polisi pertama adalah Diskrimun Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, yang bertanggung jawab atas penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Kombes Surawan juga mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina di Cirebon adalah fiktif. Selain Surawan, Sobat Sewot, Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang diklaim paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana adalah ayah kandung dari korban Eki yang juga teman dekat Vina. Tony RM mengungkapkan ada kejanggalan dalam proses penangkapan 8 pelaku oleh Ibtu Rudiana. Seharusnya
Para terduga pelaku diinterogasi oleh pihak reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang turun tangan kemudian menginterogasi mereka, sobat sewa. Bahkan, tim pengacara Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang kini hilang entah kemana dan kini hilang secara misterius. Polisi terakhir yang dianggap bertanggung jawab adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Galiwardani, yang kini telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada hari Kamis